bekerja untuk memasak dan membantu di warung secara bergantian dari pagi hingga dini hari. Sekitar jam 11 siang, seluruh pedagang dan karyawan warung nasi kapau di sepanjang Jalan Kramat Raya pun telah siap melayani pelanggan. Para pedagang mengaku pembeli biasanya lebih ramai datang di bulan Ramadan dan juga musim libur panjang sekolah dibanding hari biasa. Para pelanggan nasi kapau di Jalan Kramat Raya tak hanya berasal dari Jakarta. Sebagian dari mereka bahkan datang dari luar provinsi. Di antaranya pasangan Budi dan Eli yang memiliki usaha di bidang properti asal Samarinda, Kalimantan Timur. Setiap ada urusan bisnis di Jakarta, mereka mengaku selalu menyempatkan diri makan nasi kapau di sini. Pak Budi sama Bu Eli, ini alasan makan di sini apa nih Pak? Mengenang dan nikmat, memang nikmatnya. Ya nikmat sekali kalau di sini ada yang kepala kakap spesial ini. Rasanya tuh enak nendang gitu aja. Sekitar tahun 1970-an, sejumlah perantau asal Bukit Tinggi mulai berjualan di Jalan Kramat Raya karena lokasinya yang strategis. Banyaknya pelanggan juga akhirnya membuat perantau lain ikut mengadu nasib di tempat ini. Kapau adalah nama salah satu nagari atau wilayah yang setingkat dengan desa, tak jauh dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Salah satu penjual keturunan asli Kapau di sini adalah Yesi Rizana, atau biasa dipanggil Uni Yesi. Ia mengelola nasi kapau Uni Upik yang dirintis oleh kedua orang tuanya sejak 40-an tahun lalu. Mayoritas nagari Kapau itu penduduknya pedagang nasi kapau di Los Lambuang, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Agam. Terus nggak lama kita pindah di sini di Kramat Raya. Sebelum kita di sini udah banyak pedagang nasi kapau asli Bukit Tinggi di sini. Kita dagang di sini ada 40 tahun sampai sekarang alhamdulillah berjalan lancar. Meskipun sama-sama berasal dari Sumatera Barat, menurut Uniesi terdapat sejumlah perbedaan antara nasi Padang dan nasi kapau. Misalnya nasi kapau memiliki jenis kuah yang lebih beraneka ragam, seperti kuah ayam, kuah tunjang, hingga kuah ikan mas. Tak hanya perbedaan di sejumlah menu yang disajikan, cara memasak lauk di nasi kapau pun berbeda dengan di warung nasi Padang. Selain itu, kalau ibu saya masaknya tuh dari santan, berminyak, baru dimasukin bumbu-bumbu. Kalau di nasi Padang kebanyakan ditumis, baru dimasukin bumbu. Kalau dari sisi banyaknya bumbu lebih kuat. Iya, lebih kuat, lebih berani. Ibu saya di bawang putih, berani banget di bawang putih. Jadi beda sama nasi Padang. Kita asli dari Bukit Tinggi, Kapau. Uniesi mengklaim sejumlah menu lauk di warungnya menggunakan bahan-bahan yang didatangkan langsung dari wilayah Sumatera Barat, seperti ikan gili Danau Singkarak serta belut payakumbuh. Onde mande. Kebaikan gili kan. Gak bisa diungkapkan, dirasain sendiri kayaknya enak. Akan enggak? Kita coba telur ikan mas ya. Ya, coba. Bagi lidah dan harganya pun terjangkau. Namun menurut para pedagang, berjualan nasi kapau memiliki sejumlah tantangan. Selain proses memasak puluhan lauk membutuhkan banyak bumbu dan memakan waktu lama, harga aneka bumbu yang naik turun di pasar juga berpengaruh ke pendapatan mereka. Kendalanya nih kalau bahan baku ya, kalau bahan baku pada naik gitu kan, sedangkan harga pasar naik, kita kan nggak bisa ikut naik ya, yang makanan jadinya gitu. Jadi kendalanya situ sih, kalau bahan baku naik, otomatis kan pengeluaran kita, pemasukan kita kan untung kita jadi sedikit gitu aja, terus ditambah sepi. Kurang sih ya, agak sepi semenjak COVID pandemi kemarin tuh omset mulai menurun. Ada kali ya 50% kurangnya. Tak hanya tumbuh sebagai sentra kuliner semata,
Warung nasi kapau yang didirikan para perantau di Jalan Keramat Raya sejak setengah abad lalu, saat ini telah menjelma menjadi ikon atau ciri khas kota yang menjadi tujuan para pelancong ketika datang ke wilayah Jakarta Pusat. Edi Dwi, Dwi Agung, Jakarta. Perkebunan kopi di lereng Gunung Kelut, Blitar, Jawa Timur menggelar tradisi manten kopi menandai panen raya kopi Robusta. Potensi ekonomi Indonesia tidak sebatas yang dikalkulasikan oleh lembaga dan institusi moneter. Berbekal daya kreativitas tiada henti dan dukungan informasi yang disungguhkan sepenuh hati, akan mampu membangun